Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Uang. Sebelum memaparkan hasil diskusi, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Emirinciana Kati. Yang kedua, Maria Albertin Wetu. Yang ketiga, Victorius F. Rizky. Yang keempat, Fitrianingsi. Yang kelima, Eklesia Jebe. Yang keenam, Maria Justina Mude. Baik teman-teman, itu saja, kita langsung masuk ke materi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek dan jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Berikutnya fungsi pasar uang. Yang pertama, bagi bank sentral seperti piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Yang kedua, fungsinya sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Yang keempat, memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. Yang berikutnya, manfaat pasar uang. Yang pertama, terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah dari overnight sampai tempo 1 tahun. Yang kedua, bagi pihak yang surplus dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang ideal atau tidak terpakai. Yang ketiga, bagi bank, pasar uang yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Yang berikutnya, peserta pasar uang ada bank, lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, yayasan, lembaga keuangan lainnya, perusahaan-perusahaan besar, individu, dan broker. Risiko yang muncul dalam pasar uang. Yang pertama, risiko pasar atau interest rate risk. 2. Risiko investasi. 3. Risiko gagal bayar. 4. Risiko inflasi. 5. Risiko valuta asing. 6. Risiko politik. Indikator pasar uang. Indikator pasar uang meliputi 1. Suku bunga pasar uang antar bank atau rupiah. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. 2. Volume transaksi pasar uang antara bank. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. 3. Suku bunga pasar uang antara bank atau US dollar. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dan dalam bentuk US dollar. Indikator pasar uang. Volume transaksi pasar uang antar bank atau US dollar, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjaman meminjam dalam bentuk US dollar. JIBOR, Jakarta Interbank Offer Rate. Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Suku bunga deposito rupiah 0% per tahun. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositkan uangnya dalam bentuk rupiah. Indikator pasar uang. Suku bunga deposito US dollar 0% per tahun. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositkan uangnya dalam bentuk US dollar. Nilai tukar rupiah. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Suku bunga kredit. Tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangannya lainnya kepada para kreditor. Indikator pasar uang yang ke-10 adalah inflasi, kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu.
Yang ke-11, indeks harga konsumen atau IHK. Angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Yang ke-12, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen investasi jangka pendek. Kita masuk ke instrumen pasar uang. Yang pertama ada call money, yang kedua sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang ketiga surat berharga pasar uang, yang keempat sertifikat deposito, yang kelima bankers acceptance, yang keenam repo enhancement agreement atau repo. Akhirlah sudah pemaparan materi tentang pasar uang pada hari ini. Saya mewakili anggota kelompok meminta maaf jika ada salah kata dari mungkin anggota pemaparan saat awal hingga akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.